Pemirsa Intens Investigasi. Berada di negeri orang nan jauh di sana demi bisa menimba ilmu, memang menjadi hal yang kini banyak dipilih oleh banyak orang. Namun, apa jadinya jika kita tengah menimba ilmu di luar negeri, tiba-tiba justru harus bertanggung jawab dengan diri sendiri dalam segala hal, lantaran berkonflik dengan orang tua. Hal itulah yang terjadi pada Loli, anak sulung Nikita Mirzani yang tengah bersekolah di London, Inggris. Ya, kehidupan Loli di UK pun dikabarkan cukup memprihatinkan. Hingga demi menekan kebutuhan per bulannya, Loli pun harus bekerja keras untuk mencari pekerjaan paruh waktu menjadi seorang barista di sebuah coffee shop. Lalu benarkah untuk bisa bertahan hidup, Loli pun harus rela untuk masak sendiri karena harga makanan di London sangatlah mahal? Benarkah pula setelah menjalani olahraga, Loli pun seharian memilih tidak makan hanya demi menekan pengeluarannya per bulan? Melihat Loli yang tertawa ketika mengungkap fakta bahwa dirinya bisa bertahan hidup di UK meski ia pun harus bekerja part-time dan tidak makan demi menekan pengeluaran per bulan, lalu seperti apa pula pakar ekspresi ketika melihat pernyataan dari Loli? Benarkah hal yang dilakukan Loli bukan sesuatu yang menjelaskan mengenai keprihatinan, namun sebagai kode untuk Nikita Mirzani bahwa dirinya pun bisa hidup meski tanpa bantuan orang tuanya? Dan bagaimana pula Loli yang tidak mau dikait-kaitkan dengan ibundanya lagi, mengingat dirinya pun sudah dicoret dari kartu keluarga? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai ucapan hari ibunya tidak ditanggapi Nikita beberapa waktu lalu, ternyata terkuak bahwa kehidupan Loli di UK pun cukup memprihatinkan. Karena menurut Loli, dirinya pun harus bekerja keras mencari pekerjaan part-time untuk kebutuhan per bulannya. Loli sendiri mengaku biaya hidup di UK sendiri cukuplah besar dan mirisnya lagi untuk bisa bertahan hidup di sana. Ia pun bahkan harus masak sendiri karena harga makanan di sana pun cukup mahal. Bahkan Loli pun mengaku setelah ia berolahraga seharian, ia pun tidak makan hanya demi menekan pengeluaran per bulannya. Jadi sebulannya aku punya uang 32 juta. Misalnya pengen beli-beli barang juga, itu aku beli-beli barang yang perlu aja. Kayak contohnya, misalnya aku perlu meja nih. Tapi kalau misalnya aku nggak perlu banget, aku nggak beli gitu. Karena mahal. Di sini 1 pounds-nya itu 18.000. Itu koin loh. Koin. 18.000 itu di UK itu koin, bukan cash. Bukan uang, tapi koin. Jadi mahal bejir, ya, gitu. Terus kalau misalnya masak, kalau lebih masak sendiri daripada beli-beli makanan di luar. Karena kalau beli-beli makanan di luar itu mahalnya minta ampun, ya Bo. Jadi mendingan masak sendiri, aku belanja, jadi masak gitu. Terus kalau misalnya belanjaan itu, awetnya itu paling sampai 3 minggu, gitu. Awet sampai 3 minggu. Karena kadang-kadang juga aku kan suka olahraga. Kalau aku olahraga tuh, abis olahraga tuh aku malas makan. Jadi kayak aku bisa sampai seharian gak makan, paling cuma minum air, gitu. Jadi bisa sampai 4 minggu. Estimasi berapa sehari pengeluaran, Kak? Estimasi berapa sebulan pengeluaran? Karena kan aku kan juga jarang keluar ya. Aku kan jarang keluar. Kalau misalnya pengen keluar juga
tunggu akunya bosen gitu baru aku keluar. Jadi kalau misalnya sebulan paling 150 pounds. 150 pounds itu berapa tuh sebulan? 150 pounds berarti ini 3 juta lah, 3 juta sebulan. Aku juga buka endorsement, ya kan? Buka endorsement, collaboration sama orang. Pendapat live, perapat kakak dari live berapa? Tergantung yang nge-give-nya berapa gitu. Kalau misalnya orang yang give-nya banyak, ya alhamdulillah dapetnya juga banyak. Gitu. Tapi kalau misalnya yang nge-give-nya dikit, ya paling bisa dibilang berapa ya? Paling $100 gitu. Itu paling dikit. Berbeda dengan kehidupan bahagia Nikita Mirzani saat ini, di mana wanita 37 tahun itu pun justru tengah menikmati kebahagiaan dengan kedua anak laki-lakinya hingga liburan akhir tahun bersama kedua anak laki-lakinya di Jepang menjadi pilihan liburan Nikita untuk kali ini. Dan dari kebahagiaan itulah Nikita pun berbagi kebersamaan dengan anak-anaknya kala berada di Jepang. Dari jalan-jalan hingga menikmati kuliner khas negeri Sakura yang berada di pinggir jalan hingga resto-resto yang cukup mewah. Di satu sisi, setelah ramai pernyataan Loli tersebut, Nikita pun juga mengunggah di halaman media sosialnya gambar mawar yang indah dengan sebuah caption seolah menyemangati dirinya sendiri. Sesekali, banggalah terhadap dirimu sendiri, karena tidak semua orang mampu melewati apa yang telah kamu lalui. Tulis Nikita Mirzani. Gunung Fuji. Dia ada roller coaster terlama di dunia. Aku nggak nanya. Ini nggak boleh paksain. Boleh ya deh ya. Abang kan udah gede kan? Nggak boleh. Alah, Kan nggak boleh. sayang kalau kamu nggak naik. Tapi dia nggak ngeri. Dia cuma panjang aja lama. Tapi kalau aku naik nanti aku nangis lagi. Oh iya ya. Kamu udah pernah naik ya? Terus kamu nangis? Iya. Ah. Kami aja. Yang naik. Ami aja. We siji ne. Ami bangga karo kowe. Aku lagi di mana? Aku lagi di mall. Yang kotor jangan. Abang bisa pegang lantai. Nanti kamu sakit lagi. Nggak boleh masukin tangan ke mulut ya. Nanti kena virus lagi dengar. Siap makan. Iya ini. Lama banget sih. Enak? Adik suka? Mas, beefnya kok belum hadir? Beef banyak banget. Sayurnya juga belum. Saya. Anak saya ini. Minum ya. Sama seperti sebelumnya, Nikita pun juga menegaskan bahwa Nikita sudah menghapus Loli dari kartu keluarga hingga membuat Loli pun tidak mendapatkan hak waris.
Bahkan, Nikita pun juga mengaku sudah mencabut semua tunjangan yang ada, termasuk asuransi kesehatan dan juga asuransi jiwa. Loli pun juga menceritakan dirinya bekerja di sana hingga harus menjadi barista untuk pekerjaan paruh waktunya. Ternyata, Loli pun juga sudah mengurus izin untuk dirinya bekerja di UK. Dan menurut pembelaan Loli, dirinya bekerja di sana bukanlah sesuatu yang ilegal. Lu kan udah dikeluarin dari kakak. Ya emang kenapa kalau baru dikeluarin dari kakak? Kok gue yang dikeluarin dari kakak lu yang ribet sih? Aneh. Gue aja yang dikeluarin dari kakak aja. Biasa aja gue. Dikeluarin dari kakak nggak ribet sendiri. Lu yang ribet. Enggak. Gue yang dikeluarin dari kakak, lu yang ribet, lu yang sedih. Kalau saya sih sekarang orangnya lebih gimana ya? Apa yang sudah ya sudah gitu. Nggak mau terlalu dipusingin gitu, karena kan hidup itu kan terus berjalan. Kita kalau fokus ke satu orang saja nanti jadinya nggak berkembang gitu kan. Jadi ngurusin yang pasti-pasti aja lah. Asuransi sudah disetor. Asuransi apa? Asuransi jiwa semua segala macam. Jadi kalau dia sakit, gue cuma bawain kartu. Dia masuk rumah sakit mana aja, tinggal kasih kartu. Jadi kakak lagi sedang diurus. Kerja jam berapa? Ada deh. Kerja apa kak? Barista. Aku. Barista yang bikin kopi. Jadi kalau misalnya dari pekerjaan aku seminggu itu kerja 3 kali. Guys, 2 juta bisa makan berapa lama kak? Ya emang kau pikir uang aku cuma 2 juta? Kan enggak. Itu pun juga 2 juta sehari. 2 juta sehari. Jadi enak. Guys, jadi kalau misalnya aku ya bisa ditotalin aku kalau misalnya uang lah ada kalau dari kerjaan ya ada 400 pounds 400 poundsan itu berapa tuh 400 pounds 400 pounds rupiah. Ya aku punya uang 7 juta lah, 8 juta lah bisa dibilang. Dari tempat kerja. Nih, aku harus tunjukkan ya. Ini aku mah gak perlu ngomong-ngomong lagi. Nih, coba baca. Work 10 hours max from 16 only. Kalau nggak punya ini, nggak bisa ngapa-ngapain. Loli sendiri geram dengan orang-orang yang berusaha memberikan cap kepada dirinya sebagai anak durhaka. Loli pun menuliskan kekesalannya di halaman media sosialnya. Karena dirinya merasa orang-orang yang melabeli dirinya dengan sebutan yang negatif tidak tahu cerita sebenarnya, apa yang ia alami dan apa yang dia jalani saat ini. Belakangan ini, aku selalu menerima komen anak durhaka, anak gila, anak nggak tahu diri, dan masih banyak lagi. Sebenarnya aku nggak peduli dengan apa yang kalian komenin atau kalian anggap aku anak seperti apa. Karena satu, kalian gak tahu apa yang terjadi di belakang layar. 2, kalian gak pernah mengalami apa yang aku alami. 3, kalian gak tahu cerita sebenarnya seperti apa. 4, kalian gak tahu siapa aku. Jangan SKSD. Aku bingung sama orang yang suka ngatain hidup orang lain. Apalagi kalau udah bawa visi, keluarga, atau apapun itu. Kayak hidup paling sempurna, paling cantik, ganteng, dan tidak ada masalah hidup di dunia ini. Kalian tuh suka banget ya ngikutin orang-orang. Kenapa sih? Apa sekarang lagi musim tren seperti itu? Satu orang hujat, semuanya ikut ngehujat. Satu orang ngebela, semua ngebela.
Kalau ngebela yang benar nggak apa-apa. Kalau ngebela yang nggak benar itu gimana? Curhat Loli. Karena itulah, Loli pun juga menekankan jangan pernah merasa paling tahu tentang dirinya dan juga ibunya. Terserah kalian mau bilang saya apa, tapi anak saya ulangi sekali lagi. Anak saya cuma 2. Setiap saya lagi live, kasihan ini. Ya kan urusin lah. Udah bukan tanggung jawab saya lagi. Ya sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Karena di mana-mana, kalau anak sudah balik, sudah menstruasi, dosa dia yang tanggung. Udah bukan orang tuanya lagi. Jadi sudah bukan lagi tanggung jawab saya. Apalagi kalau anak kecil sudah mendeklar dirinya adalah orang dewasa. Ya sudah. Go ahead. Lalu seperti apa pakar ekspresi ketika melihat pernyataan Loli tersebut? Benarkah hal yang dilakukan Loli bukan sesuatu yang menjelaskan mengenai keprihatinan, namun sebagai sebuah kode untuk Nikita Mirzani bahwa dirinya bisa hidup meski tanpa bantuan orang tuanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Melihat ekspresi Loli pada saat menjelaskan kondisinya di UK, pakar ekspresi pun juga menilai bahwa Loli memang sedang mengalami stres dalam menghadapi beban hidupnya. Walaupun tidak banyak, namun hal itu pun cukup mengganggunya. Bahkan ekspresi tertawa Loli hal yang memang hanya ingin ditunjukkan saja, bukan karena ia yang ingin sedang tertawa dengan tulus dari hatinya. Sayangnya dia tidak menyebutkan apapun tentang terkait misalnya konfliknya dia dengan Nick Mir gitu ya. Kalau dia sebutin, maka kita bisa baca atau beneran dia benar-benar nyesel apa enggak. Kalau ini yang jelas bahwa dia menghadapi beban yang berada dalam hidupnya, tetapi dia masih bisa untuk beraktivitas. Masih aktif, masih bisa cari tanda petik duit tambahan, masih kerja part-time, seperti itu. Buat saya adalah kemampuan seseorang untuk mau dan berani untuk ngadepin konsekuensi apa yang sudah dia lakukan. Ya, bukan cuma menangisi dan meratapi nasib, tapi berani benar-benar ya udah, ini memang udah saya lakukan, saya kerja, saya berusaha, gitu loh. Itu yang kelihatan. Konteksnya ketika dia cerita, dia bisa nggak makan seharian itu bukan karena dia sedih, tapi karena olahraga, tubuhnya metabolismenya bagus, dia sanggup untuk nggak makan seharian cuma air doang. Jadi itu nggak ada nuansa kesedihan sama sekali. Malah buat saya dia lagi pamer bahwa karena saya olahraga, saya bisa nih kayak gini. Jelas nggak sama sekali lah. Gini, saya pun kalau lagi olahraga, saya lagi aktif olahraga, itu rasa lapar itu bisa ke pending, bisa lama gitu loh. Ya bisa minum air putih doang, bisa minum mungkin air pakai suplemen dan sebagainya gitu. Tapi kadang-kadang benar-benar kayak lupa makan aja jadinya karena metabolisme tubuh bagus, bakar lemak segala macam kayak gitu. Jadi itu jauh dari bahwa dia lagi merintih, meratapi segala macam, gak ada cerita itu gitu.
Jika mengarah ke kode yang diduga dilontarkan oleh Loli ke Nikita Mirzani, Kirdi Putra pun melihat dari ekspresi wajah Loli bahwa Loli justru ingin menjelaskan bahwa dirinya di UK itu pun bisa bertahan hidup seorang diri tanpa perlu bantuan dari sang ibu. Dengan Loli menjalani kerja part-time sebagai barista hingga menerima tawaran endorse, itulah cara Loli menunjukkan bahwa dirinya kini bisa hidup mandiri di UK. Kalaupun ada kode untuk Nikita, itu cuma ngasih tahu bahwa gue tanpa lu juga bisa bertahan, jangan sombong lu, istilahnya gitu loh. Itu bukan sesuatu yang sifatnya sedih seperti yang ingin digambarkan oleh para netizen atau media. Enggak, saya nggak melihat itu, bahwa dia itu tidak terlalu ada tekanan, tidak terlalu lepas. Iya betul, tapi bukan berarti seseorang yang kemudian menyerah, meratapi nasib, terus minta ditolong lagi, minta balik segala macam. Enggak ada sama sekali, nggak kelihatan. Nah itu yang coba disampaikan sama dia dengan cara dia nunjukin bahwa dia bisa kerja part time, juga ada endorse-an, dia bisa collab segala macam dan sebagainya gitu loh. Jadi ini bukan sebuah video tentang ratapan. Ini video justru menurut saya adalah video kayak ngasih tahu, kayak sombong gitu, ngasih tahu bahwa bisa loh saya hidup sendiri. Lantas, seperti apa pula Loli yang ogah disangkut pautkan dengan Nikita Mirzani usai dirinya dihapus dari kartu keluarga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. Satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Beberapa waktu lalu, Loli pun ternyata setelah mendengar kabar bahwa dirinya sudah dihapus dari kartu keluarga oleh ibundanya sendiri. Mendengar hal tersebut, Loli pun juga mengeluarkan pernyataan tegas bahwa kini dirinya pun sudah memiliki kehidupan masing-masing dengan ibundanya. Bahkan, Loli pun juga merasa jika dirinya selalu diadu domba dengan sosok ibunya. Padahal gadis 16 tahun itu pun kini sudah ogah disangkut pautkan kembali dengan sosok ibunya tersebut. Aku cuma mau bilang, untuk kalian yang menghujat, boleh menghujat, terserah kalian mau ngapain juga, tapi jangan bawa-bawa atau menyangkut pautkan beliau alias ibuku dengan hidup aku lagi. Tulis Loli. Selain itu, Loli pun juga mengklaim bahwa video-video soal dirinya yang selalu melintas di berbagai aplikasi media sosial adalah sebuah konten jadul, hingga ia pun juga meminta jangan bawa-bawa nama Nikita Mirzani karena tidak ada lagi sangkut pautnya. Kalau semisalnya muncul di FYP TikTok atau beranda Instagram, berarti itu video lama yang dulu-dulu. Biarin hidup beliau bahagia, tenang, dan gak ada drama. Dan hidupku juga, seperti yang kalian bilang, sudah dikeluarin dari kakak. Jadi, jangan lagi bawa-bawa beliau, karena sudah gak ada sangkut pautnya sama aku lagi. Semuanya jangan suka memancing-mancing atau mengadu domba antar manusia. Bisa. Tegas Loli.
minimal minta maaf sama mama lo, lol. Ya Allah, ya Allah. Emang kalau misalnya kita minta maaf sama mama, misalnya nih, gue udah minta maaf gitu, emang gue harus spill gitu, gue udah minta maaf gitu kan? Kagak gitu loh, kan kagak, kan nggak semuanya harus di spill. Udah berapa kali gue minta maaf mama gue, buset. Sebelum lo suruh gue juga udah lakuin. Gila, sebelum lu suruh, sebelum kalian pada suruh gue minta maaf, gue udah minta maaf duluan. Tapi gak pernah gue spill, kan? Buat apa juga gue minta maaf tapi gue harus kasih tahu di ini. Lagian juga gue sama mama gue juga udah gak ada apa-apa lah. Ya, mama gue hidup, mama gue happy sama hidupnya, ya udah. Gue juga happy sama hidup gue, udah jalannya masing-masing aja. Lu gak usah pada ribet deh, gue aja gak ribet. No comment. No comment lah, itu biar jadi urusan gue dan keluarga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.